Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Yang sehat dan tetap semangat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Silakan berdoa dimulai. Doa cukup. Oke, hari ini kita akan belajar tentang salah satu jenis karya sastra yang indah dan penuh makna, yaitu puisi. Nah, sebelum kita mulai, siapa di sini yang pernah membaca atau menulis puisi? Saya Ih, banyak ya, keren sekali. Ternyata kalian sudah punya pengalaman dengan puisi. Nah, hari ini kita akan mengenal lebih dalam apa itu puisi, unsur-unsurnya, dan bahkan mencoba membuat puisi sendiri. Nah, sekarang siapkan buku catatan dan semangat kalian ya, karena pembelajaran hari ini akan melatih imajinasi dan kreativitas kalian. Yuk kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa sih itu puisi? Nah, puisi merupakan sebuah bentuk karya sastra yang puitis, terdiri atas tarik dan bait. Nah, puisi juga memiliki rima dan irama. Nah, apa sih rima dan irama itu? Nah, rima adalah pengulangan bunyi yang berselang, baik dalam puisi maupun pada bagian akhir. Nah, kalau irama itu adalah bunyi-bunyi yang berulang, teratur, dan variasi bunyinya itu menimbulkan gerakan hidup seperti air mengalir. Nah, ini adalah contoh pada puisi. Setiap baris itu disebutnya larik. Nah, sedangkan kumpulan larik itu akan menjadi sebuah bait. Nah, lalu yang digaris bawahi adalah rima. Nah, berikutnya ada unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi itu adalah larik, bait, rima, penggambaran yang menggunakan konsep indera manusia, diksi atau pemilihan kata, dan terakhir majas atau gaya bahasa. Selanjutnya, perbedaan puisi diafan dan prismatis. Nah, puisi diafan itu apa sih, Bu? Nah, puisi diafan adalah puisi yang isinya mudah dipahami. Nah, jadi kalimat-kalimat dalam puisi diafan itu jelas dan umumnya merupakan kalimat yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, sedangkan puisi prismatis itu adalah puisi yang maknanya cukup sulit dipahami. Nah, jadi kalimat-kalimat dalam puisi ini mengandung majas dan perlu ditafsirkan agar dapat dipahami pesan-pesan yang ada di dalamnya. Selanjutnya, cara memahami puisi. Yang pertama, ada menemukan kata kunci di judul. Selanjutnya, menandai kata-kata yang tidak dipahami, kemudian mencari artinya. Selanjutnya, membayangkan kejadian yang disebutkan dalam puisi. Lalu menandai kata-kata yang sering diulang karena merupakan kata kunci. Yang terakhir, memperhatikan pemilihan diksinya. Selanjutnya, perbedaan majas metafora, simile, dan repetisi. Nah, majas metafora adalah majas yang digunakan untuk menunjukkan perbandingan untuk yang tersirat atau tidak langsung antara satu benda dan benda atau antara orang dan benda. Nah, contoh majas metafora ada tulang punggung yang artinya topang, buah hati yang artinya anak kesayangan, cenderamata yang artinya oleh-oleh, sampah masyarakat yang artinya orang yang tidak berguna, dan terakhir tangan kanan orang kepercayaan. Selanjutnya ada majas simile. Simile adalah majas yang menunjukkan perbandingan eksplisit atau secara langsung dengan menggunakan kata-kata
Lalu majas selanjutnya adalah majas repetisi. Repetisi adalah majas berupa ulangan bunyi suku kata, atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan pada kata-kata yang dianggap penting. Contohnya seperti penggalan bait puisi pada judul Padamu Jua karya Amir Hamzah. Satu kekasihku, aku manusia, rindu rasa, rindu rupa. Selanjutnya, ada cara menciptakan puisi. Membuat puisi atau menciptakan puisi dapat melalui dua cara, yaitu menciptakan puisi dengan metode 5 langkah. Kedua, menciptakan puisi dengan inspirasi 3 kata. Nah, berikut ini adalah langkah menciptakan dengan metode 5 langkah. Nah, yang pertama, temukan satu hal yang kalian mengesankan. Kedua, ingat-ingat hal yang membuat kalian terkesan. Ketiga, ingat perasaan kalian saat itu bagaimana. Ketiga, gunakanlah majas untuk mengungkapkan kesan kalian tersebut. Dan terakhir, gunakanlah kata-kata yang berkaitan dengan panca indera. Selanjutnya, ada langkah menciptakan puisi dengan inspirasi 3 kata. Untuk menciptakan puisi dengan inspirasi 3 kata, caranya hanya perlu memilih 3 kata yang akan digunakan dalam puisi nantinya. Usahakan yang saling berkaitan dan mudah untuk disusun kata-katanya. Selanjutnya, mendeklamasikan puisi atau yang disebut membacakan puisi. Yang pertama, intonasi, yaitu ketepatan pengucapan, irama kalimat atau ketepatan penyajian tinggi rendah nada saat membaca puisi. Kedua, gestur, yaitu gerak anggota tubuh saat membaca puisi. Yang terakhir ada nada, yaitu tinggi rendahnya suara saat membaca puisi. Nah, selanjutnya kita akan berlatih ke luar kelas. Jadi sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup baik, cukup ya. Jadi karena sudah tidak ada yang karena sudah paham semuanya dan tidak ada yang ingin ditanyakan, jadi kita sekarang keluar kelas untuk membuat puisi. Nah, setelah kalian selesai menulis puisi, Ibu ingin kalian membacakan di depan teman-teman. Nah, yuk siapkan puisinya, bacakan dengan jelas dan penuh penghayatan supaya teman-teman bisa merasakan apa yang kalian tulis. Siapa yang mau maju sekarang? Ayo, boleh, silakan. Saya menulis puisi berjudul Lukisan Pagi. Lukisan pagi, embun menetes di ujung dedaunan, meninggalkan jejak malam yang perlahan hilang. Burung-burung bernyanyi di pucuk dahan, menyambut pagi dengan riang dan terang. Mentari perlahan muncul di ufuk timur, memuratkan warna di langit yang cerah. Alam ini lukisan Tuhan yang indah, mengajari kita untuk selalu bersenang. Wih, keren banget. Tepuk tangan dulu, teman-teman. Wih, silakan duduk. Nah, selanjutnya siapa yang mau membacakan puisinya lagi? Saya Bu. Boleh, silakan maju.
Daun-daun menari di atas tanah, seolah bernyanyi tanpa lelah. Matahari hangat memeluk bumi, membawa damai di dalam hati. Oh alam, kau indah tak terkira, menjaga kami dengan cinta nyata. Keren banget, tantang sekali. Nah, baik anak-anak, kita sudah sampai akhir pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita sudah belajar banyak hal tentang puisi, mulai dari unsur-unsurnya, jenis-jenisnya, hingga cara membuat puisi dengan metode yang menyenangkan. Nah, siapa di sini yang merasa belajar puisi? Saya Ya, terima kasih sudah belajar dengan baik dan semangat hari ini. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan berbuat baiklah kepada orang-orang di sekitar kalian ya. Kita akhiri kelas ini dengan membaca hamalan bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar selamat di perjalanan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sampai jumpa di kelas berikutnya ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya anak-anak. Semoga kalian ya kalau di jalan ya.